Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, kembali jumpa dengan saya pada Tanjung Sari Channel Media. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Abi Barzah Al-Aslami, di mana kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'ah. Kata Nabi, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba, ya, tidak akan melangkah dua kaki seorang hamba sehingga dipertanyakan dulu, ya, 4 perkara. Jadi tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ditanya 4 perkara. Adapun 4 perkara tersebut, yang pertama adalah an umrihi fima abnah. Umurmu kau habiskan untuk apa? Ya. Soalnya kalau masalah umur mungkin banyak kita sia-siakan. Padahal kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'ah. Umur umatku, kata Nabi, di antara 60 atau 70 tahun, paling sekitar itu, ya, kebanyakannya, ya. Sedangkan umur tersebut banyak kita hambur-hamburkan. Dipakai tidur saja kan, kalau menurut dokter yang terbaik tidur itu kan 8 jam tuh. Berarti sehari semalam 24 jam diambil tidur 8 jam, ya. Udah tinggal berapa lagi itu? Belum lagi diambil untuk mencari rezeki, ya, untuk berusaha. Berapa tuh? Berapa jam yang kita pakai untuk ibadah? Ya. Nah, paling sekitar 2 atau 3 jam atau 1 jam mungkin. Mending itu pun kalau masih ada. Kalau tidak, berarti kosong. Ya, umur kita kosong, sia-sia kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita, atau kita tidak pandai, ya, untuk memanfaatkan umur yang diberikan Allah kepada kita. Untuk itu nanti pada hari kiamat umur kita akan dipertanyakan, dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, an ilmihi fima fa'alu, ya. Kemudian ilmumu, bagi orang yang diberikan ilmu, ilmumu kau amalkan untuk apa, ya. Soalnya ilmu kalau tidak diamalkan, ya, pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bilang kalau begitu mendingan kita tidak punya ilmu. Ya, salah pula, ya. Salah lagi kalau begitu. Kata Nabi, wailul lima la ya'lam. Ya. Kata Nabi, celaka orang yang tidak belajar ilmu. Sebaliknya, wa wailul liman alima walam yaf'alu. Ya, sebaliknya celaka bagi orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya, ya. Tidak mengamalkannya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, ya. Tidak diajarkan. Sedangkan ilmu kalau tidak diamalkan, ya, bagaikan tangkal yang tidak berbuah, ya. Al ilmu bil amal kasyajaru bila samar. Ilmu kalau tanpa diamalkan itu laksana tangkal yang tidak berbuah, tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Kemudian yang ketiga, ya, tentang harta. Bagi yang punya harta akan ditanyakan dari mana ia didapatkan dan kemana ia dibelanjakan. Soalnya masalah harta, ya, ada kadang-kadang orang mencarinya dengan susah payah, dengan jalan yang halal, tapi kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang maksiat, yang
menjurus kepada dosa. Umpamanya dipakai untuk judi, ya, dipakai untuk minum minuman keras, nauzubillah min dzalik, ya. Apalagi sekarang ya soal judi ya, yang sedang tenar-tenarnya itu tentang judi apa namanya, slot ya, itu lagi rame-ramenya. Dan itu kita sudah banting tulang mencari uang, kadang-kadang dari pagi sampai sore sampai malam. Sudah ada uangnya, kita pakai untuk slot, masya Allah ya, kita hambur-hamburkan uang, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pula kadang-kadang rezekinya didapat dari jalan yang haram, tapi dipakai di jalan yang halal. Umpamanya uang dapat nyuri atau dapat judi, disedekahkan ke masjid, ke musola misalnya, kepada pengemis, itu tidak ada artinya ya. Kalau menurut istilah itu apa namanya, bagaikan mencuci pakaian dengan air kencing, kan apa artinya itu ya, sama aja bohong. Yang mencuci pakaian kotor dengan air kencing ya, kotornya nggak hilang malah najis, artinya tidak ada artinya sama sekali kalau uang haram dipakai untuk sodakoh ya, contohnya itu, contoh gampangnya seperti itu ya. Yang baik gimana? Yang baik kita kerja yang halal ya, cari uang dengan cara yang halal, dibelanjakannya pun di jalan yang halal. Pantas kata Nabi, ni'malus solih lirrajulis solih ya. Kata Nabi, uang yang baik yang dimiliki atau yang dipegang oleh seseorang yang soleh ya. Kemudian yang keempat, akan dipertanyakan juga kepada kita, wa an jasadihi fima ablahu ya, jasadmu atau tubuhmu kau habiskan untuk apa ya? Apakah untuk beribadah kepada Allah, apakah untuk bermaksiat kepada Allah ya, kemana dipakai, untuk apa dan dipakai untuk apa, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, seseorang tidak akan melangkah pada hari kiamat nanti sebelum ditanyakan 4 perkara yang kita bahas tadi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh di bayi, orang gegeraan, tujuh penawai. Ada banyak sih bahas. Jumat iya 6 hari. Malah al-Qur'an. Kisah apa jadi? Adik paling mendek